Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Jihan Lukiana Putri akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Akad Salam. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan poin-poin penting yang ada dalam makalah saya. Baik, saya akan langsung memulai presentasi saya mengenai akad salam. Topik yang akan dibahas dalam presentasi ini ada 3, yaitu pengertian dari akad salam, yang kedua karakteristik dan jenis-jenis akad salam, yang ketiga dasar hukum dari akad salam. Yang pertama yaitu pengertian dari akad salam. Salam secara bahasa berarti istiqjal atau istiqdam yang artinya memajukan. Sementara secara istilah berarti menjual sesuatu yang diterangkan sifatnya mausuf dalam suatu tanggungan atau jaminan atau zimmah. Akad salam memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran, yaitu adanya alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, lalu pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Lalu yang kedua, adanya ketentuan tentang barang. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Lalu yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Lalu yang ketiga, adanya ketentuan tentang salam paralel. Diperbolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak terkait dengan akad pertama. Yang keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Terdapat 4 kriteria. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Lalu yang kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Yang ketiga, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga. Yang keempat, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan. Lalu adanya pembatalan kontrak. Pembatalan kontrak pada dasarnya dalam akad salam diperbolehkan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya ada jenis-jenis akad salam. Terdapat 2 jenis akad salam. Yang pertama, akad salam biasa. Akad ini adalah kontrak salam yang hanya melibatkan 2 pihak yang bertransaksi, yaitu adanya penjual dan pembeli. Lalu jenis yang kedua yaitu salam paralel, merupakan kontrak yang terdiri dari 2 kontrak yang berbeda dan independen. Yang pertama, bank adalah pembeli dan yang kedua, bank sebagai penjual. Kedua kontrak tersebut tidak dapat diikat dan tidak boleh bergantung pada yang lain. Selanjutnya ada rukun akad salam. Adanya muslam, pembeli atau pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Adanya muslam ilaih, penjual atau pihak yang memasok barang pesanan. Adanya muslam fih, barang diperjualbelikan. Adanya rasul mal, modal atau uang. Adanya syigat atau ijab dan kabul. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat akad salam. Yang pertama, jenisnya harus diketahui. Lalu jumlahnya harus diketahui, dan yang ketiga diserahkan di tempat yang sama. Selain itu ada syarat-syarat barang, yaitu berada dalam tanggungan. Yang kedua dijelaskan dalam penjelasan yang menghasilkan pengetahuan tentang jumlah dan ciri-ciri barang yang membedakan dengan barang yang lain, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang meragukan dan dapat menghilangkan perselisihan yang mungkin akan timbul.
Lalu yang ketiga, batas waktunya diketahui. Apakah salam boleh dilakukan sampai masa panen, kedatangan orang yang pergi haji atau keluarnya tunjangan? Imam Malik berkata, boleh apabila diketahui dengan hitungan bulan dan tahun. Baiklah, saya akan menyimpulkan presentasi saya pada hari ini mengenai akad salam. Akad salam adalah akad penjualan barang yang dipesan dengan syarat penjual akan menyerahkan barang tersebut secara kredit di kemudian hari dan pembeli akan membayar sebelum mengadakan akad. Akad salam memiliki dua jenis, yaitu akad salam biasa dan akad salam paralel. Akad dalam pelaksanaannya memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dapat dianggap sah. Akad salam juga diatur berdasarkan fatwa dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 5 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang penjualan salam. Baik, itulah presentasi saya mengenai materi akad salam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.